Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1444 Hijriah. Hari ini Jumat tanggal 17 Februari 2023 Masehi. Mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi. Wasadaqa Rasulullahil ladzizul karim wa nahnu lahu lika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Al-Ustadz Dr. Abdul Munir MPDI yang alhamdulillah pada kesempatan ini sempat hadir bersama kita. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Kepala UPTD beserta staf, Bapak dan Ibu Pembina, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru, Ketua Subunit Dharma Wanita SMA 31 beserta pengurus yang sempat hadir pada kesempatan ini yang kami hormati. Ya Rasulullah Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua orang yang tidak menjawab, mungkin lagi sakit gigi ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan lekas sembuh giginya. Alhamdulillah, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai ayahanda kita semua, Bapak Kepala Sekolah. Saroke. Berarti siap bende dan kasih ke? Sampai jam 11 ya? Karena tidak mungkin sampai jam 12. Karena kita sebentar khutbah Jumat. Izin Pak Kepala. Yang saya cintai semua para guru dan pembina di SMA Negeri 3 Sape, dan spesial yang saya cintai dan sangat saya rindukan adik-adik semua yang cantik-cantik, yang gonteng-gonteng. Ini
Kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya ilmu balaghah, itu kalau sudah seperti itu logatnya ganteng itu berarti bukan sekedar ganteng ya, tapi istimewa gitu. Ya betul ini. Jadi sejak kemarin setelah saya dikonfirmasi untuk menyampaikan hikmah Isra Mi'raj ini, saya langsung terbayang, wah ini saya akan ketemu dengan adik-adik semua ya. Saya panggil anak ya, karena saya juga masih muda. Kemarin saya cek di TikTok, aplikasi TikTok, cek wajah gitu kan ada kan? Ada. Ya, ternyata saya masih diidentifikasi 16 tahun bro. Biasa. Coba cek. Ya, betul ini. Masih belia. Iya. Nah. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka itu keliru itu. Mestinya tak kenal maka ya tak kenal. Masa tiba-tiba langsung sayang? Ya kan? Iya. Ini perlu direvisi. Apalagi sekarang kurikulum merdeka ya. Iya. Pertama, hikmah Isra Mi'raj dulu ya. Jadi terus terang ada semua. Tadi saya tahan-tahan air mata ketika dibacakan selawat tadi itu. Wah luar biasa. Ini kalau kita paham dengan sejarah ataupun peristiwa kehidupan Rasulullah itu luar biasa. Kita akan semakin cinta kepadanya. Bahkan siapapun yang ada saat ini, termasuk istri kita, anak-anak kita, itu tidak ada apa-apanya dibanding cinta kita kepada Rasulullah. Jadi urutannya itu, siapakah yang paling kita cintai di dalam hidup ini? Tentunya pertama adalah Allah. Jadi tidak boleh ada di atasnya Allah. Setelah Allah, Rasulnya. Ya. Setelah itu siapa? Kira-kira? Ibu kita. Jadi ibu juga itu jangan pernah kalian durhaka kepada orang tua ya, terutama ibu. Ibu saya teringat suatu peristiwa. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj sudah tahu semua artinya ya? Apa itu Isra? Perjalanan apa? Horizontal. Namanya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu vertikal. Dari Masjid Al-Aqsa naiklah dia. Naik. Jadi tapi jangan bayangkan seperti naik pohon ya. Enggak seperti itu. Tapi memang ada ya semacam aura ilustrasi. Ada tangga-tangga menuju surga itu yang biasa digambar di TikTok itu atau di Facebook itu jalan menuju surga. Ya kurang lebih seperti itu memang. Jadi dia masuk ke langit pertama dulu. Ya. Jalan langit ketujuh nih. Ya. Langit pertama dulu. Ya, dia bertemu dengan Nabi Adam. Ada satu singgasana dilewati oleh Nabi. Ketika Nabi lewat, semua malaikat berdiri dalam rangka menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaidahnya seperti itu. Kalau kita ada orang mungkin yang ya kita betul-betul hormati, jangan duduk saja, tetapi berdiri, salami dan sebagainya. Karena berdiri itu adalah sebagai ekspresi kita untuk menghormatinya. Nah, semua malaikat berdiri illa wahidah, kecuali satu malaikat. Waras sebuah malaikat. Nah, apa ya saya kamu pakai bahasa Bima ya? Siap. Ya, jadi waras sebuah malaikat siaga tikidina doho kambing poso edin kemudian kami ini ya, sehingga tibauna dari situ ya, karena tidak berdirinya malaikat ini dan dianggap dia ini tidak menghormati Rasulullah, padahal Rasulullah itu adalah orang yang paling mulia, kekasihnya Allah. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Siapa tahu? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Ada 1 lembar ini. Saya bawa 5 lembar. Kira-kira apa yang terjadi? Nggak ada yang tahu? Nggak ada. Begitu, masuk dulu ya. Nanti ada pertanyaan selanjutnya.
Kemarin saya di Palibelo, SMA Palibelo, alhamdulillah ada 2 orang juga mendapatkan hadiah. Jadi karena malaikat ini tidak berdiri, maka Allah memberikan hukuman. Ya kira-kira beginilah, kira-kira nih kalau kita bahasakan, dia kurang ngajar malaikat sebuah ini, balon taki di kekasih malampa, itu kan? Berarti wati hormat, wati hargain kekasih malampa saya, semacam gitu. Apa hukumannya? Pertama, semua sayapnya dipatahkan. Pertama hukuman yang diberikan Allah adalah dipatahkan semua sayapnya, disemuakan sayapnya. Setelah itu diasingkan. Apa itu asingkan? Tahu. Hah? Bukan dipisahkan. Dipisahkan dari kelompoknya atau dari singgasananya. Dibawa ke mana kira-kira? Ya dibuang ke bumi. Tempatnya siapa yang tahu namanya? Cepat. 100.000 bro, 100.000. Siapa yang tahu? Ya, anda tahu lagi ya. Kalian ini. Tempatnya di Arab. Nah, tempatnya adalah gunung tertinggi yang ada di bumi ini. Ya, kira-kira sekarang orang berikan nama Everest ya? Yes. Ya, tetapi di dalam riwayat itu dikatakan gunung itu adalah Gunung Qaf namanya. Gunung Qaf itu gunung tertinggi. Dibuanglah di sana malaikat ini, dibuang di sana. Lalu setelah dibuang itu, malaikat ini apa dikerjakan? Hanya nangis saja. Ya kira-kira menangis itu kampura rumah, cara rumah. Ya kira-kira seperti itulah. Kalau kita bayangkan gitu kan. Tetapi nangis malaikat tidak seperti itu. Akhirnya suatu saat Jibril patroli keliling-keliling. Mulai dari langit-langit, kemudian tibalah di bumi. Dia mendengar ada suara tangisan. Dan dia mendengar bukan tangisan manusia ini, tetapi memang tangisan malaikat. Ditanyalah sama Jibril. Akhirnya Jibril tanya, bro, ya, ada apa denganmu bro? Kenapa lu sampai di sini? Dan apa kesalahanmu bro? Ya, semacam itulah percakapan Jibril dengan malaikat ini. Akhirnya apa dikatakan? Begini Bang Bril. Iya. Ya, begini Bang Bril. Jadi sambil nangis. Saya ini sedang dihukum oleh Allah. Ya kenapa? Tidak usah nangis dulu. Sabar. Ceritakan, pelan-pelan ceritakan. Akhirnya diceritakan bahwa di saat Nabi sedang berjalan melewati kami, ya saya tidak sempat berdiri. Bukannya apa? Saat itu saya lagi sakit lutut, misalnya seperti itu ya. Ya entah apalah, yang jelas dia tidak berdiri. Akhirnya dari curhatannya ini, terakhir malaikat ini minta tolong kepada Jibril, karena Jibril lah yang bisa menghadap ke Allah. Bang Bril, saya minta tolong ini Bang Bril. Kali ini saja saya mohon Bang Bril. Yo apa bro? Bilang saja. Kalau saya bisa saya bantu. Kalau tidak ya kalian buat ya nih. Iya. Jadi ndak Bril, Bang Bril. Mata ge karena betul-betul bertaubat. Sampaikan pu di rumah ya. Pak Ita mentu hadap rumah nih. Sampaikan pu di rumah bahwa madage kondisiku pun ake dan begitu menyesali perbuatanku dan mata betul-betul ingin bertaubat. Dede pelanggahi malaikat ke dari Jibril. Akhirnya Bang Jibril siap. Kalau seperti ini insya Allah bisa saya laksanakan. Berangkatlah Jibril menghadap Allah. Bertemu Allah, ya Allah, salah satu hambamu malaikat yang engkau hukum, yang saat ini berada di bumi, tepatnya di Gunung Qaf, sedang begitu menyesali atas perbuatan-perbuatannya. Semuanya telah diceritakan dan intinya ya Allah, dia mohon ampunanmu. Dia betul-betul menyesali perbuatannya dan ingin bertaubat kepadamu. Apa kata Allah? Singkat dan jelas. Jibril, kembali kepadanya. Katakan kepadanya, kalau ingin dia dikembalikan kepada singgasananya dan ditumbuhkan kembali sayap-sayapnya,
maka suruh dia mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai gini. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Debune wah disinggung ya. Jadi ke Nabi gitu masawai koki. Iya. Anda ku sawai puak ke sawai koki sih. Nonton budek bempiti ke konen untuk anda selawat timbaimu, ya kan? Do ketika mendengarkan namaku dibacakan selawat atas namaku lalu dia tidak menjawabnya, itulah orang yang betul-betul sawai koki ke Nabi. Iya, jangankan bulan dari tak mawati jelas kita pembelian itu ke Allah, malaikat, ya semuanya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oke, kita dulu ya. Kita dulu. Nah, karena sudah disebutkan Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Adik-adik sekalian, coba terutama yang kelas 3, kelas 12. Kelas 12 ya istilahnya? Oke. Apa bahasa Inggris 12? Tuh. Bahasa Arabnya? Isna? Boleh kena ilmu bersiswa ke Isna Asyara. Isna ini Ciro Isna ini anak kedua. Palawara gitu, oke. Lagi anak kedua, anak ke-10 nya. Tangarang Isna ini dan cara ke ama atau bahasa Arab loh. Desa sekali ke materi hak ini lah. Jadi begitu ya. Nah, kampus kami itu bernama Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, disingkat IAIM. Nah, tempatnya adalah kalau kalian ke Kota Bima dapat Masjid Agung Muwahhibin di atas Amaina, kira-kira 300 meter dari masjid itu, itulah kampus kami. Tetapi di sana dua kampus ya, jangan salah masuk. Di sana itu ada kampus Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima dan kampus Universitas Muhammadiyah Bima. Nah, kalau saya yang dosen ganteng ini, ya, itu di IAIM-nya, ya. Kemarin adalah saya sebagai ketua program studi pendidikan bahasa Arab, bosna bahasa Arab. Ya. Pala mau orang mengumumkan ini, sibuk lalu ya. Nah, di sana itu ada 6 program studi S1 ditambah 1 program studi S2. Satu-satunya di Pulau Sumbawa. Ingat, satu-satunya di Pulau Sumbawa yang ada S2-nya. Sekali lagi, satu-satunya kampus yang di Pulau Sumbawa, berarti masuk Dompu, Pulau Sumbawa, terutama Bima dan Kota Bima, ya. Satu-satunya yang ada pasca sarjananya, yaitu S2-nya. Kenapa seperti itu? Karena dosen-dosennya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Itu saja intinya. Nah, program studi pertama adalah Pendidikan Agama Islam, disingkat PAI. Lain apa ya? Marah megah ini baca PAI itu minatu ini. Lain apa ya kagak? Kasih lawan akak tiwar kampus kakak. Ya. Ini adalah singkatan dari Pendidikan Agama Islam. Seperti jurusannya Pak siapa itu? Pak Bambang, Pak siapa yang ganteng itu ya? Pak Irfandi. Pak Irfandi. Kemudian yang kedua adalah, nah ini Pendidikan Bahasa Arab. Nah, ini beberapa bulan lalu saya ketuanya situ, tapi saya sudah berdiri ya, karena saya ya begitulah. Ya bukan sibuk lah, tapi ya begitulah. Kemudian yang ketiga adalah Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PAUD, kalau di ya pendidikan PAUD lah. Nanti ini bisa mengajar di TK, bisa mengajar di PAUD sendiri, atau pokoknya PAUD lah gitu. Kemudian yang keempat adalah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau Pendidikan Guru TK. Yang mau mengajar TK nanti di sini telah kuliahnya. Dan ini semuanya sudah prestasi. Kemudian yang keempat adalah kelima, program studi Ekonomi
syariah. Nah, nanti misalnya ada di semua mau jadi pegawai bank, BSI syariah, BSI syariah, boleh di sana. Ataupun kalaupun tidak menjadi pegawai bank atau seterusnya, minimal kalian paham bagaimana mengelola keuangan secara syariah. Akhirnya penting. Apa anda turun belajar lain, ya. Baik barang ini mau gaji, ya. Langsung kamu lalu pesan online, langsung hingga lalu Shopee. Ya. Bahwa itu syariah nih, ada syariahnya, ada ketentuannya. Ingat, ibu-ibu guru, bapak guru, hati-hati ya, jangan dihabiskan langsung itu apa dikasihkan oleh suami, tapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Sisipkan berapa persen yang harus dibelanjakan, berapa persen yang harus untuk dipakai makan, berapa persen yang harus untuk anak-anak kita dan seterusnya. Aina ampunya tanggal 5 ampunya lo. Ya, itu nanti loa Vicky berakhir kita kombi. Kemudian yang keenam adalah program studi hukum keluarga. Nah, kalau ada semua mau menjadi ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak rumah tangga yang syakinah, bukan lagi syakinah, ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sakinah apa artinya? Sakinah itu adalah damai, tentram. Ya. Kemudian mawaddah itu sudah menyatu perasaan itu. Pokoknya semuanya satu, pikiran menyatu, bahkan tubuh juga menyatu. Saking hebatnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah S2-nya, yaitu untuk sekarang ini yang terbuka adalah pendidikan agama Islam. Nah, di situ ada yang bisa lihat. Yang nomor 8 itu siapa? Nomor 8 siapa? Nomor 8 siapa itu sini? Ya, berarti termasuk saya lah nanti tenaga pengajarnya untuk S2. Untuk ibu-ibu guru, ya, yang masih S1, ya, lanjut di sana. Karena ini juga nanti apa nih? Titelnya tetap MPD, bukan MPDI. Sekarang sudah tidak ada lagi MPDI, tidak ada. Semua titel sekarang itu baik agama maupun dunia luar itu tetap MPD untuk pendidikan. Apa? Ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan pernikahan dini. Ada di semua, begini ada di semua. Sekarang itu pemerintah sedang lagi gencar-gencarnya mensosialisasikan bagaimana kita itu terutama generasi muda, terutama ukuran anak sekolah. Bahkan pemerintah provinsi itu melarang, sudah mengeluarkan surat edaran bahwa anak sekolah itu tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran pada usia sekolah. Usia kalian itu tidak boleh sama sekali pacaran, tidak boleh. Karena kenapa? Malu mau pacaran. Malu pacaran kan? Nah, orang tengah buat ini ngasah-ngasah angin boleh. Sehingga yang dikhawatirkan adalah ya terjadilah coblos duluan, padahal belum hari H. Dengarkan baik-baik. Ini sudah ada kaidah kita dalam Al-Quran. Al-Quran itu sudah mewanti-wanti kita. Apa ayatnya sama tahu? Paihan terima mu lagi satu. Allah disuruh tahu deh. Gini ya. Kalau ada yang saya tanya, langsung ke tangan. Langsung jawab, langsung ke tangan. Mereka satu. Oke. Jadi itu kaidahnya. Wala takrabuz zina. Aitoinu zina. Ini bukan melakukan ya, tapi hanya sekedar mendekati. Orang pacaran sebenarnya di sini ini orang pacaran. Orang pacaran itu tidak dia katakan wati pai, wati ustaze, wati gurue, madadaho iya kan pelan kiri pak. Ini akhirnya. Setan itu, untuk kalian ketahui, setan sepintar-pintarnya manusia hari ini itu lebih pintar setan. Karena setan itu mulai dari Adam sampai hari ini tidak pernah meninggal. Bahkan ditangguhkan umurnya sampai kiamat. Kira-kira apa maksudnya? Artinya ilmunya banyak sekali. Tips atau tips dan trik untuk menggoda manusia itu orang pada salah. Dibanding kita ini, makanya jangan dekati, karena kalau kalian dekati
Pasti, saya katakan pasti kalian akan terjebak. Ete gumai di pernikahan dini ke? Nah, Bunerawala kasih pernikahan dini, janganlah cepat berlalu. Gitu ya? Hah? Bukan ya? Memang. Nah, kalian artis. Iya. Apalagi artis awal, bukan. Cuma nah, artis toilet, Pak. Ya. Jadi seperti itu ya. Ada semua. Kenapa? Gini. Yang paling hotel. Pokoknya akan ke orang doh. Sihir anak hoy. Bara si waktu nih, bara si jodoh nih. Menikah itu apa benar nih? Cerminan suami kalian adalah diri kalian. Jangan pernah berharap mendapatkan suami yang keren, ganteng seperti saya ini. Kalau kalian juga tidak mampu menjaga harkat dan martabat diri kalian sendiri, gitu loh. Sekali lagi, jangan dulu bermimpi kalian mendapatkan ya cowok-cowok calon suami yang ganteng, yang minimal seperti saya ini. Ya. Sementara kalian sendiri tidak mampu menjaga harkat dan martabat kalian. Oleh karena itu, singkatnya adalah kalian jaga yang paling berharta dan yang paling berharga dan kalian jaga. Islam itu sudah mengajarkan semuanya, makanya disuruh tutup aurat, disuruh tutup jilbab, jangan kelihatan rambutnya, apalagi waragune kita jara, barangkali coklat atau pura-pura, nah ada. Ya, tidak diperlihatkan Nabi seperti itu. Ya. Terakhir pada. Terutama ada semua yang biasa buka Facebook, Instagram, ya, WA, Telegram, Telepoda, ya akan bahaya, Telepoda ya. Nah, jangan pernah tertipu dengan foto-foto profil. Karena sekarang itu terlalu banyak aplikasi yang lembai. Bukan lagi lembai, tapi lembai ya. Iya. Nanti kalian akan kecewa. Pasti nanti ngambil. Untuk lagi sing dari foto nah. Karena kenyataan yang pasti terus. Nah, makanya ya janganlah. Kalau memang kalian mau bermedia sosial, gunakanlah dengan bijak, dengan bijaksana. Carilah sana ilmunya, ambil yang bermanfaat dan tularkan kebaikan di sana. Karena begini, kalau kalian tularkan kebaikan di Facebook, di Instagram dan seterusnya, maka kebaikan itu akan terus mengalir. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kalian tularkan keburukan atau dosa-dosa, maka dosa juga akan mengalir, bro, sampai kiamat, sampai betul-betul apa yang kalian tebarkan itu dihapus, hilang dari peredaran media sosial. Ya, segitu saja ya. Do you understand? Yes. Any question? No. Fahimtum? Hal indakumus su'al? Langsung yang tahu langsung angkat tangan. Jangan dulu jawab. Kalau ada yang jawab, batal. Pertanyaannya, di dalam Al-Quran itu terdapat 114 surah, ya kan? Pertanyaannya adalah, pada surah keberapakah? Surah Al-Kahfi. 1, 2, 3, oke. Sini. Deng. Ya, introduce yourself. Ya, mau pakai bahasa Cina juga boleh. Arab juga bisa. Bisa. Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. First, my name is Ispen. Your break, your class. I'm 12 IPA. Ya, I am in the second misalnya. Kenapa kan? Jawabannya? Surat ke-8. Oke, saya tanya, benar nggak surat ke-18? Hah? Simpul, macur. Betul. Di dompet saya itu ada 400. Pandai ada di soal di kamu. Tapi ya berarti ditakdirkan hanya satu orang ya. Kalau saya tanya, tapi ini gratis ya. Ya. Kapan orang
melakukan duduk tahiyat atau melakukan tahiyat 3 kali secara berturut-turut? Siapa tahu? Guru. Ya, pori. Bawa ke guru nanti. Ya, jadi kita melakukan tahiyat 3 kali secara berturut-turut adalah ketika masbuk di saat sholat maghrib. Allah ya Rabb, Allah ya